bersyukur pada Allah karena subuh ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita amalkan dan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta taslim ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sekalian, saya tuh lupa aja apa namanya ngasih file ke Pak Edi untuk diprintkan. Apa tadi? Lupa tadi, nggak ada print Pak. Lupa Pak. Iya kita. Biar saya Ustaz. Mau dihapus. Caranya itu harus jadi ada baru, tapi pakai dari pakai autan. Ayo, saya lanjutkan aja ya, sampai ke sebelah sini aja. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan lagi selesai pembahasan kita ini. Kalau di sini boleh kita bahas. Ya. Sewa yang di sini ada mayit. Mayit itu bisa suami, bisa juga istri. Oke, masih ingat suami jatah berapa? Setengah. Suami itu ada jatah 2 jatahnya, setengah atau 1/4. Kapan setengah? Kalau istri meninggal, nggak punya anak, nggak punya keturunan. Kapan 1/4? Kalau istri meninggal, punya keturunan. Ya, istri dapat jatah 1/4 atau 1/8. Kapan istri dapat 1/4? Jika suami meninggal, tidak punya keturunan. Kalau 1/8, jika suami meninggal, dia punya keturunan. Baik. Kemudian di sini yang menjadi ahli waris yang lain adalah anak. Ada Bapak ini ada jadi. Apa di sini? Lain. Sebelah sana aja. Di sini. Dah. Bapak. Kita pada dengan sepeda kita. Ini apa sini? Minyak bensin. Yang atas ini. Jangan dikasih api Pak. Oke, anak perempuan. Dia apa namanya ahli waris yang paling dekat dengan mayit ya. Anak perempuan itu jatahnya ada 2, 1/2 atau 2/3. Kapan anak perempuan dapat 1/2? Jika tidak ada saudara. Kalau dia sendiri Sendirian. tidak ada anak laki-laki, ya dapat 1/2. Kapan dia dapat 2/3? Ada. Kalau jumlahnya 2 orang lebih, tidak ada anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki ini ahli waris, tetapi dia tidak ada bagian yang khusus. Bukan 1/2, bukan 1/4. Dia namanya asobah. Asobah itu artinya dapat sisa harta. Saya tulis di sini A1. A1 ini adalah asobah yang pertama. Ya, ini A1. Kalau anak laki-laki ketemu dengan anak perempuan, namanya asobah bil ghair. Mereka bagi sama rata ketentuannya, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kemudian setelah ini ada namanya cucu. Cucu perempuan juga ahli waris dari anak laki-laki.
cucu perempuan dari anak laki-laki. Jatahnya ada 3, 1/2 atau 2/3 atau 1/6. Oke, kapan cucu perempuan dapat 1/2? Dia sendiri, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki. Artinya dari kakeknya langsung ke dia, ya, dapat 1/2. Saya ulangi lagi, cucu perempuan dapat 1/2 kalau dia sendiri, tidak ada cucu laki-laki. Apa bang? Nanti aja. Habis kelas dan nanti baru baca. Saya memang. Sekali lagi ya, cucu perempuan dapat 1/2 itu kalau dia sendiri, tidak ada cucu laki-laki, kemudian tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Oke. Kapan cucu perempuan dapat 2/3? Sama macam anak perempuan. Kalau jumlahnya 2 orang lebih, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Jelas? Oke. Kapan dapat 1/6? Cucu perempuan dapat 1/6 berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya. Ya. Tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tapi ada anak perempuan yang dapat 1/2. Ada anak perempuan 1 orang. Ya, cucu perempuan dapat 1/6. Berapapun jumlah cucu perempuan ini, mau 1, mau 2, mau 3, tapi syaratnya tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tetapi ada 1 anak perempuan. 1 anak perempuan dapatnya berapa? 1/2. Baru cucu perempuan dapat 1/6. Kenapa demikian? Ini namanya takmilatan bisulusaini, untuk menyempurnakan 1/2. Perempuan itu jatahnya paling banyak adalah 2/3. Ya, jatah paling banyak 2/3. Jadi kalau anak perempuan 1/2, maka cucu per-6 1/6. Kita jumlahkan 1/2 ditambah 1/6 sama dengan penyebutnya 6. 6 bagi 2 3. Sorry, 3 kali 1 3. 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1 sama dengan 4/6. Dikecilkan sama-sama dibagi 2 sama dengan 2/3. Nah, ya. Oke, selesai dah ke bawah. Oh ya, satu lagi di sini, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ingat ya, cuma dari anak laki-laki aja. Nanti kalau ada cicit itu akan turun ke bawah dari cucu laki-laki. Cucu perempuan ini sampai sini saja. Anaknya cucu perempuan itu bukan ahli waris. Oke. Cucu laki-laki ini dia adalah asobah kedua, A2. Oke. Kalau cucu laki-laki ketemu cucu perempuan, jadi asobah bil ghair, dapat sisa harta. Hartanya mereka bagi 2, di mana laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Oke, selanjutnya ke sini. Sampai sini, perhatikan sini hadirin sekalian. Ya, ini jangan bingung di sini nih. Saya buat bahannya begini. Ya. Saudara kandung perempuan laki-laki. Saudara kandung perempuan dan saudara kandung laki-laki. Kita belum bicarakan saudara kandung laki-laki ini, ya dia asobah juga nanti itu. Ya, namanya laki-laki, semua laki-laki dia asobah kecuali suami dan juga saudara tiri seibu.
Ya, semua laki-laki, ayah, kakek, apalagi saudara laki-laki, ponakan, paman, sepupu, itu semuanya asolah. Ya, yang perempuan, ya perempuan, semuanya dapat jatah. Tapi dengan syarat tadi nih, ya dengan syarat ini dapat 1/2 atau 2/3 atau 1/6, tapi tidak ada ini. Oke, saudara kandung perempuan jatahnya seperti anak perempuan. Berapa? 1/2 atau ya bukan dan, atau 2/3. Kapan saudari perempuan kandung dapat 1/2? Ketika dia sendiri. Sama nggak? Dia sendiri juga nih kan? Ketika dia satu orang sendiri. Yang kedua, tidak ada saudara laki-laki. Sama kan? Tidak ada anak laki-laki. Tambah 2 syarat lagi. Tambah 2 syarat lagi. Tidak ada keturunan. Tidak ada ayah. Ayah nggak ada. Kalau ada ayah, maka bukan saudara perempuan, saudara laki-laki, mereka tidak dapat jatah. Mereka mahjub namanya. Mereka tidak dapat jatah. Ya, saudara kandung perempuan dapat 1/2 kalau dia sendiri, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada keturunan, tidak ada ayah. Sekarang saya bagi contoh. Ya, meninggal satu orang lelaki, ya, meninggal seorang lelaki, dia meninggalkan seorang istri, ya, satu orang istri dan satu orang saudari kandung. Saudari kandung. Istri berapa jatahnya? 1/4. 1/4. Kenapa 1/4? Ada. Karena tidak ada Ada. keturunan. Karena suami meninggal tidak ada keturunan. Saudari kandung dapat berapa? Saudara. 1/2. Kenapa 1/2? Dia satu orang, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak, tidak ada ayah. Dapat 1/2. Nah, Saudara di sini dicari aslul masalahnya. Ya. Oke. Cari asul masalah di sini. Asul masalah itu adalah penyebut, samakan penyebutnya ataupun KPK-nya. 4 dan 2, KPK-nya berapa? Penyebutnya berapa? 4. Ya. 4 bagi 4 1. 1 kali 1 1. 4 bagi 2 2. 2 bagi 1 2. Total kan 3. Ya. Tuh. Jadi ini macam mana cara hitungnya? Kita nggak pakai yang ini, kita pakai aja ini. Jadi istri itu 1/3 dikali harta. Saudari perempuan 2/3. 2/3 dikali harta. Dah, senang hitungnya itu, ya kan? Hartanya misalkan berapa juta? 30 tu. Paling mudah hartanya di angka 3 juga. Kalau kita punya 3, Gampang. itu mudah-mudahan aja, nggak usah pusing. Apalagi pagi-pagi dah belajar berhitung, jangan. Pagi-pagi itu mau hafal, ya. Tapi ini mau hafal juga dia hadirin. Harta misalkan 30 juta. 30 juta. Berarti istri dapat berapa? Di istri ya. Istri ini saudari kandung. 3 bagi 3 1. 1 kali 1 jadi 1 ya. Berarti 10 juta. 1 kali 10 juta kali 1 10 juta.
juta. Oke, saudara perempuan 3 bagi 3 1 10 juta. 10 juta kali 2 20 juta. Dapat saudara lebih banyak. Orang pasti bertanya-tanya, Ustaz, masa istri yang hidup sama dia cuma dapat 10 juta, tapi itu saudari kandungnya yang ketika dia menikah sudah pisah dengan keluarganya, kok malah dapat lebih banyak? Nah, orang pasti bertanya gitu kan? Tak adil Ustaz. Kita tak boleh kata tidak adil, karena keadilan itu hanya milik Allah. Allah sudah menetapkan istri jatah kamu cuma segini aja kalau suami kamu meninggal. Kalau dia tidak punya anak, selebihnya punya siapa? Punya yang lain. Kalau dia punya saudari kandung yang dapat. Ya, jelas tak? Jadi macam mana biar istri itu dapat lebih? Nah, biar istri dapat lebih. Istri itu dia sudah pakem sudah. Dia nggak bisa diganggu-gugat, cuma dapat 1/4 atau 1/8 aja istri itu. Jadi biar istri itu dapat lebih, hadirin sayang istri, semua aset bagi ke istri. Rumah, mobil, motor, tanah, rumah sewa, semasa hidup lebih. Yang ini punya kamu. Kalau perlu buat akta notaris, set tangan-tangan, ini punya kamu. Nah, itu Nama istri, nama istri semua. ya, semua nama istri. Jadi ketika kita mati, ya kan, misalkan ahli waris yang lain mau nuntut, kami mau nuntut jatah hak waris dari saudara kami yang meninggal. Ada lagi hartanya, semasa hidup dan kasih ke saya, ini buktinya. Nah, selesai. Semua sudah dihibahkan ke istri. Ya. Ya. Ustaz, kalau istri saya kabur gimana? Itu tidak cinta. Ya. Ustaz, kalau hartanya tuh gonok ini hasil kerjasama dengan Baik, istri, nanti. gimana? Harta gonok ini itu dalam Islam sebenarnya tidak ada. Ya, kita jelaskan dulu nih. Karena dalam Islam itu harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Dalam harta suami itu ada hak istri. Oke? Kalau kerjanya bersama-sama, seperti orang tua saya, mak bapak saya kerja sama-sama, hadirin buat kue, bisa beli rumah, ada bangun rumah sampai 3 biji gitu kan. Caranya itu kesepakatan suami dan istri.